Guys, berita ini semakin memanas, di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia sentiasa berwaspada, di mana 12 negara besar ini sekutu daripada KKB. Adakah ini benar guys? Kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, ataupun yang sedang menonton video ini, ataupun yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel ini untuk menonton, untuk support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan kepada kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi berwaspada, 12 negara besar ini sekutu daripada KKB. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini seperti biasa. Di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, semak dulu video ni. Perang memuncak. 12 negara besar dukung Papua merdeka. Jokowi segera turun tangan perangi negara perusuh. Bangga kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas. Mereka adalah profesional dan kita melihat sampai sekarang tidak jadi apa-apa. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia, jangan takut. Bertugaslah seperti biasa bersama-sama dengan TNI, karena negara ini membutuhkan TNI dan Polri yang bersatu, yang akrab. Dan yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Kita semuanya, utamanya khususnya mama-mama, Pace, Mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Dan mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai. Sahabat Bagi-Bagi, semakin panas dan terus memuncak. Kini Papua merdeka sedang dibicarakan di seluruh dunia. Bahkan negara-negara besar kini turun tangan untuk membela Papua dan melawan Indonesia. 12 negara besar sudah deklarasikan siap bela KKB dan lawan Indonesia. Bahkan di antaranya ada negara syariah. Kini dunia semakin panas, termasuk Indonesia yang harus berperang melawan kelompok separatis ini. 12 negara besar mana saja yang mendukung KKB dan berani-beraninya melawan Jokowi? Akankah 12 negara ini akan selamat dari kekuatan Indonesia? Mari kita bahas. 1. Senegal. Aduh, negara yang kurang eksis ini ternyata diam-diam persekutu dengan KKB. Ya, hal ini terungkap usai Presiden Senegal secara terbuka mendukung upaya kemerdekaan Papua dari Indonesia. Abdoulaye Wade, Presiden Senegal, kala itu menjadi pemimpin Afrika pertama yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua. Senegal sendiri juga adalah negara berbasis syariah Islam di Afrika. Namun, apa yang terjadi? Mereka tidak membela Indonesia. 2. Tonga. Negara yang terletak di Samudra Pasifik ini juga bersekutu dengan KKB. Hal ini terlihat jelas ketika Tonga memberikan dukungan kemerdekaan Papua di sidang umum ke-70 PBB pada 2015 dan menyebut pemerintah Indonesia sudah berlaku tidak adil terhadap Papua. 3. Libya. Selain Senegal, siapa sangka Libya juga mendukung KKB. Negara yang terletak di Afrika Utara ini memberikan dukungan kepada Papua usai mengalami kekalahan dari negara Chad di Afrika pada tahun 1987. Sebagai bentuk balas dendam, Libya langsung memberikan dukungan militer dan kemerdekaan kepada seluruh kelompok yang tengah berjuang merdeka kala itu.
Aduh, sakit hati nih ceritanya. Libya juga menjadi negara bersyariah Islam kedua yang mendukung kemerdekaan Papua. 4. Belanda. Siapa sangka negeri penjajah ini juga bersekutu dengan KKB. Ya, hal ini terungkap ketika Belanda pada tahun 1961 memberikan dukungan agar Pulau Papua bagian barat yang kini terdiri atas 6 provinsi menentukan nasibnya sendiri sebagai negara. Kelompok separatis ini lalu mengibarkan bendera bintang kejora Papua Barat di tanggal 1 Desember dan menganggap tanggal tersebut sebagai hari kemerdekaan Papua dari Indonesia. 5. Fiji. Pada tahun 2023, negara Fiji menjadi sorotan usai Perdana Menterinya memberikan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka. Aduh, bahaya sekali ini Fiji, negara yang terletak di Samudra Pasifik ini. Dukungan ini terlihat ketika Perdana Menteri Fiji, yaitu Saltiveni Rabuka, bertemu dengan tokoh KKB, yaitu Benny Wenda, dan menyatakan di akun Twitternya bahwa Fiji kini mendukung gerakan persatuan pembebasan Papua Barat yang dipimpin oleh Benny Wenda, yang sama-sama satu misi dengan KKB. 6. Tuvalu. Negara Polinesia di Samudra Pasifik bekas jajahan Inggris ini juga memberikan dukungan kemerdekaan Papua dari Indonesia dan bersekutu dengan KKB sejak tahun 2018. Mereka mendesak PBB agar memberikan solusi untuk otonomi suku pedalaman Papua. 7. Saint Vincent and the Grenadines merupakan salah satu negara kepulauan kecil yang terletak di benua Amerika. Negara ini menjadi satu-satunya negara asal benua Amerika yang mendukung kemerdekaan Papua dan bersekutu dengan KKB sejak tahun 2016. Mereka menyuarakan dukungannya di sidang umum PBB ke-71. 8. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di tenggara negara Papua Nugini. Negara ini juga bersekutu dengan KKB sejak tahun 2010 dan mendesak PBB agar menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 9. Nauru. Nauru yang pernah menjadi negara terkaya di Oseania dan kini jatuh miskin, juga bersekutu dengan KKB. Hal ini terlihat ketika Nauru pada tahun 2016 mendukung kemerdekaan Papua dan menyuarakannya di sidang Majelis Umum PBB. 10. Kepulauan Marshall. Negara asal yang menjadi latar dari animasi kartun SpongeBob ini juga hingga saat ini mendukung kemerdekaan Papua dan bersekutu dengan KKB. Ya, Kepulauan Marshall, presiden negara ini yaitu Hilda Hena bahkan mendesak agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang mereka nilai terjadi di Papua pada tahun 2016. 11. Palau. Negara kepulauan kecil yang terletak di utara Indonesia, tepatnya di utara Pulau Papua ini, ternyata juga bersekutu dengan KKB. Ya, Palau. Negara ini memutuskan bergabung memberikan dukungan kemerdekaan Papua pada sidang umum PBB ke-71 tahun 2016. Yang terakhir, Vanuatu. Siapa orang Indonesia yang tidak kenal lagi dengan negara tengil yang satu ini? Ya, Vanuatu. Negara ini bahkan menjadi komando dan provokator bagi negara-negara di Samudra Pasifik untuk mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Vanuatu bahkan yang mengajak sejumlah negara di Samudra Pasifik untuk bersatu menyerang Indonesia. Tak heran, negara ini menjadi negara yang juga paling membenci Indonesia. Sahabat bagi-bagi, itulah 12 negara yang bersekutu dengan KKB dan sejumlah organisasi kemerdekaan Papua, di mana 3 di antaranya sudah tak lagi bersekutu, yaitu Libya, Belanda, dan Nauru, yang merupakan mantan pendukung KKB. Semoga kedaulatan bangsa kita senantiasa terjaga, dan semoga persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke semakin erat. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!
Di sebalik KKB ingin memohon kepada Indonesia untuk meminta kemerdekaan sejak daripada dulu, dan ternyata bahawa 12 negara ini sejak daripada dulu juga merupakan sekutu KKB, guys. Dan kalau kita tengok apa sebenarnya ke-12 negara itu, di mana Senegal, Libya, Belanda, Fiji, Tuvalu, Saint Vincent, Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau dan Vanuatu. Di mana ke-12 negara ini sebenarnya kalau kita tengok menyokong secara penuh KKB ini mendapat hak kemerdekaan. Isu KKB ini kalau kita tengok berlaku sejak lama sudah, guys, daripada dulu sampai pada hari ini. Dan ternyata KKB ini mempunyai agenda dan juga strategi yang tersendiri yang tidak diketahui oleh publik. Dan ternyata banyak sekali serangan-serangan dan juga banyak sekali keganasan-keganasan yang telah dilancarkan, dan keganasan itu sampailah pada hari ini. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejak daripada pemerintahan Jokowi dan juga presiden-presiden pada sebelum ini, banyak sekali Indonesia telah memberi hak kemanusiaan kepada Papua, khususnya di KKB, dan banyak sekali jalinan kerjasama yang telah terjalin di antara Indonesia dan juga KKB. Tetapi banyak sekali niat murni Indonesia, khususnya presiden di Indonesia, disalah erti ataupun disalah niat oleh KKB, dan di mana jalinan kerjasama itu langsung tidak dihargai oleh orang-orang di KKB. Beberapa tahun sejak Presiden Jokowi menjadi presiden di Indonesia, dan sebenarnya pembangunan yang telah dilancarkan oleh Jokowi di Papua, khususnya di KKB itu, telah pun dirancang dan ada yang sudah berjalan untuk mengembangkan ataupun ingin membangunkan di Papua. Daripada ketidak mau melakukan jalinan kerjasama itulah sebenarnya yang menyulitkan pihak Indonesia sendiri ingin membangunkan infrastruktur di Papua. Jadi guys, pendapat kalian semua, adakah wajar Indonesia untuk terus menjalinkan kerjasama ataupun ingin terus memberi bantuan dalam pelbagai aspek kepada Papua, khususnya di KKB? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.